أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du, kita bersyukur pada Allah di subuh hari ini kembali dipertemukan dalam kajian rutin, dan alhamdulillah saya bersyukur bisa kembali hadir di tengah para jamaah, para bapak semua, untuk kita sama-sama melanjutkan kajian terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW telah dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab hadis Arba'in, yaitu berisi 40-an hadis, ya tepatnya 42 hadis. Seingat saya terakhir kita membahas hadis yang kedua, ya, yang cukup panjang dan saya kira belum tuntas, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita melanjutkan pembahasan hadis ini. Dan ini dikenal dengan hadis Jibril, karena memang malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan berwujud seorang manusia yang bisa disaksikan langsung, dilihat oleh para sahabat, ya, dengan rupa yang menarik, ya, dengan penampilan yang sangat bagus, lalu mengajarkan dengan cara mengetes, ya, kepada Nabi, memberikan pertanyaan, yaitu tentang 3 rukun agama, yaitu tentang iman, ya, Islam dan ihsan, ya, atau Islam terlebih dahulu, ya, Islam, iman dan ihsan. Lalu dijawab oleh Rasulullah, ya, Islam itu dengan 5 rukun yang kita kenal, ya, lalu iman dijawab dengan 6 rukun iman yang kita kenal, ya, dan yang ketiga bertanya tentang ihsan. Nah, inilah rukun ihsan. Kalau kita lihat rukunnya, ya, cuma satu. Rasul menyebut anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Kalau engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak mampu, maka yakini bahwa Allah melihatmu. Ya, makanya ihsan itu kan secara bahasa artinya melakukan ibadah dengan cara terbaik, kualitas tertinggi. Dan bagaimana supaya orang bisa melakukan ibadah dengan kualitas terbaik? Ya, caranya tadi seperti yang disebut oleh Rasulullah. Kita ibadah itu seakan-akan melihat Allah. Sehingga kalau kita seakan-akan melihat Allah, kita akan menghadirkan ibadah yang terbaik untuk Allah. Ya, atau paling minimal kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu yang disebut dengan muraqabah. Kita kalau dilihat oleh atasan saja semangat, ya, kerjanya, ya, dengan kerja yang bagus supaya ingin dinilai, ya, ingin percaya gitu, ya. Bahkan bisa dikasih naik jabatan dan sebagainya. Nah, ini kita dilihat oleh Sang Pencipta kita. Ya, biasanya orang yang lalai dalam ibadah, ya, itu karena kurang merasa dia sedang diperhatikan oleh Allah. Nah, kemudian di pertanyaan yang keempat itu bertanya secara khusus tentang masalah kiamat. Nah, masalah kiamat ini termasuk rukun iman, ya, yaitu rukun iman yang kelima, ya, iman kepada hari akhir, ya.
wal yaumil akhir. Nah, sehingga ditanyakan secara khusus oleh malaikat Jibril ini, akhbirni anis-sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Ya, Rasul menjawabnya, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya antara yang nanya dan yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Kalau ditanya kapan persisnya hari kiamat, ya, dan ini kan Nabi Muhammad itu pemimpin dari semua manusia, Sayyidul Khalqi. Malaikat Jibril pemimpin dari seluruh malaikat. Ya, tapi sama sekali tidak mengetahui kapan persis terjadinya hari kiamat. Ya, maka tidak bisa orang-orang lain ya yang kemudian meramalkan kiamat terjadi tahun sekian, nggak bisa dipercaya. Orang Nabi Rasulullah, ya manusia paling mulia, ya manusia pemimpinnya itu tidak tahu, ya apalagi hanya manusia biasa. Jadi hanya Allah saja, malaikat saja tidak tahu. Dirahasiakan oleh Allah kapan terjadinya hari kiamat. Makanya sebagaimana yang tadi dibaca dalam sholat di surat An-Nazi'at itu juga sama. Ya, yas'alunaka anis-saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Ya, fima anta min dzikroha, kata Allah. Untuk apa kamu menyebutkan? Tidak ada kepentingan bagimu, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Ya, ila rabbika muntaha, hanya kepada Allah saja pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, ila rabbika muntaha. Siapa lagi? Yauma yarawna lam yalbathu illa syaitan. Ketika yaitu pada hari kalau mereka melihatnya, ya, mereka merasa hidup di dunia ini cuman sekejap, cuman hidup di pagi hari, ya ataupun di sore hari, di sore hari atau di pagi hari, tidak terasa. Ya, nah, jadi itu jelas ya, hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat persisnya. Nah, walaupun tidak diketahui kapan persisnya, tahun berapanya, ya, bulan apa, tapi kalau harinya dikasih tahu hari Jumat, ya. Tetapi Allah memberitahu tentang tandanya. Makanya kemudian malaikat Jibril melanjutkan pertanyaannya, ya, akhbirni an amarotiyah, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah, kalau tanda-tandanya, nah inilah yang diberitahu. Nah, dalam hadis ini Rasul hanya memberikan salah satu tandanya saja. Ada dua tanda di sini. Ya, antaridal amatu rabbataha wa antarul hufatal urata ala tayatatawaluna fil bunyan. Ya, hanya dua tanda saja dikasih tahu oleh Nabi. Ya, antaridal amatu rabbataha. Ya, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ya, dan yang kedua, engkau melihat orang yang tidak pakai alas kaki, ya, penggembala kambing, ya, yang miskin, ya, tapi kemudian mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya, apa maksud dari seorang budak perempuan melahirkan tuannya? Dijelaskan ya oleh para ulama, itu diantaranya ada
tiga makna dari tanda tersebut. Yang pertama itu meluasnya kekuasaan Islam, banyak tawanan dan hamba sahaya. Ya, jadi ini positif berarti kalau maknanya kekuasaan Islam meluas sehingga orang-orang kafir itu kan ditahan. Ya, dan mereka biasanya menjadi budak, menjadi hamba sahaya. Ya, bukan dengan tujuan Islam itu mau melanggengkan perbudakan. Karena persoalan perbudakan pada saat itu adalah persoalan yang sangat merata ya di dunia saat itu. Jadi tidak mudah, karena merubah masyarakat itu nggak bisa secara drastis ya, secara revolusioner gitu. Tapi butuh tahapan. Makanya Islam juga memberikan syariatnya itu secara bertahap. Ya, bahkan kita lihat kan Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad di tengah-tengah masyarakat orang-orang Arab jahiliyah ya, yang mereka itu misalnya sangat mencintai khamr, minuman keras. Ya, jadi masyarakat yang sangat parah sebetulnya. Ya, dari mulai masalah khamr, dari kemudian dalam masalah adab dan sebagainya. Orang-orang yang sangat tidak mengenal adab ya, orang-orang Arab gunung itu. Jadi Rasul itu diutus di tengah-tengah manusia yang sangat parah sebetulnya. Ya, dalam masalah adab kalau dibandingkan dengan orang Indonesia misalnya jauh ya, orang-orang Arab jahiliyah. Ya, tapi itulah kehebatan ya Rasulullah SAW melalui bimbingan dari Allah bisa membina manusia, bisa mendidik yang manusia yang sangat parah ya, berubah dengan melalui pendidikan Rasulullah menjadi manusia yang terbaik. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Itu hebatnya pendidikan Rasul. Ya, yang tadinya tidak beradab menjadi manusia-manusia yang sangat beradab, bahkan siap untuk memimpin bumi, menyebarkan Islam ke seluruh dunia, membawa rahmat bagi seluruh, rahmatan lil alamin. Ya, nah, bagaimana cara merubahnya itu? Yaitu tadi dengan cara bertahap. Orang yang tadinya sangat cinta kepada khamr, kecintaan mereka kepada khamr, kepada minuman keras, itu kan diekspresikan dalam syair-syair mereka. Orang-orang Arab itu jago syair, ya, jago buat syair. Ya, mereka sangat ahli sastra gitu, bagus. Walaupun mereka tradisi mereka bukan terus menulis ketika itu, tapi secara hafalan. Ya, nah dalam syair-syair orang-orang Arab jahiliyah itu kan banyak memuji-muji khamr, saking cintanya. Ya, makanya syariat Islam turun mengharamkan khamr itu enggak sekaligus. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau yang pertama kali Quran turun itu langsung melarang jangan minum khamr, jangan mencuri, jangan berzina dan sebagainya, niscaya kami tidak akan mau melakukan. Ya, tapi bertahap. Dalam periode Mekah ya 13 tahun itu pondasi akidah terlebih dahulu belum turun syariat-syariat secara lengkap, secara detail. Ya, baru syariat yang paling awal itu kan hanya sholat. Ya, Isra Mi'raj saja kan kewajiban sholat 5 waktu itu di akhir periode Mekah. Ya, tahun 13 kenabian. Ya, mendekati peristiwa Isra Mi'raj itu. Baru ketika hijrah ke Madinah turun syariat dan pengharaman khamr pun sampai ada 4 tahapan itu di dalam Al-Quran, tidak sekaligus. Ya, dan ketika
turun ayat terakhir yang menunjukkan pengharaman homer ya secara total. Kalau sebelumnya kan tidak total. Ya dikasih sindiran dulu. Tatakiduna sukaron ya wa sakaro wa rizqan hasanah. Yang engkau jadikan ya dari anggur itu yang membumbukan dan rezeki yang baik. Ya itu kan digandengkan ya, yang memabukkan dan rezeki yang baik. Berarti memabukkannya tidak termasuk rezeki yang baik. Ya dikasih sindiran dulu gitu ya. Lalu kemudian dikasih berpikir dulu ya, saruna kan mamri ya, kul fihima manafiu ya wa ismun kabir gitu. Di dalamnya ada manfaat ya, untuk menghangatkan badan dan sebagainya. Tapi keburukannya, dosanya lebih besar. Ya, jadi dikasih bicara berpikirnya dulu. Ya, kemudian diharamkan di sebagian waktu ya, yaitu ketika mau sholat. La taqrabus sholata wa antum sukar. Hanya waktu mendekati sholat saja, belum diharamkan secara total. Barulah turun ayat di surat Al-Maidah itu yang menjadi pengharaman secara total. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Nah begitu juga masalah perbudakan. Karena merata, fenomena yang merata, tidak bisa secara sekaligus dihilangkan perbudakan itu. Ya, tetapi dibimbing dengan syariat itu. Dimulai dari Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar kepada orang yang memerdekakan budak. Makanya bakar sini. Ya. Nah, tetapi karena saking banyaknya perbudakan saat itu, walaupun para sahabat banyak memerdekakan hamba saya, ya tetap saja masih banyak secara perlahan. Ya, kemudian juga diperbaiki cara menyikapi bahwa kemuliaan itu bukan dengan status ya sosial, latar belakang, asal usul, termasuk apakah dia budak ataukah bukan, tapi ditentukan oleh ketakwaan. Ya, makanya dalam Islam ya, budak sekalipun, hamba sahaya sekalipun, mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi mulia. Makanya ya diperlakukan dengan cara yang sangat baik. Ya, makanya kata Rasulullah, kalau kamu punya hamba saya, punya budak, ya berilah makan sebagaimana kamu makan. Ya, apa yang kamu makan itulah yang dimakan oleh budakmu itu. Apa yang kamu pakai itu yang diberikan kepada hamba saya. Ya, dan jangan membebani mereka di luar kemampuan mereka. Kalau kamu memberikan tugas yang berat, maka bantu, kata Rasulullah SAW. Sampai kan ada sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang sangat kaya ya, yang paling kaya. Itu kalau jalan dengan budaknya, dengan hamba saya, itu kayak nggak dibedakan karena pakaiannya sama, pakai pakaian yang sama. Ya, jadi justru pada saat itu, nah ini yang kaitannya dengan tanda tadi ya, banyak umat Islam menguasai, banyak tawanan itu. Di antara solusinya tawanan-tawanan itu mereka menjadi budak, tapi diperlakukan dengan sangat baik oleh kaum muslimin. Ya, tidak dizolimi, tidak direndahkan, sehingga mereka jadi betah jadi budak itu. Dan bahkan nantinya para budak ini yang dibina, yang dididik oleh kaum muslimin itu menjadi para ulama. Ya, kita lihat generasi ulama di generasi tabi'in itu kan rata-rata budak.
para hamba sahaya yang dididik oleh para sahabat. Seperti Atha bin Abi Robah ya, yang kemudian ada budaknya dari Ibnu Abbas dan sebagainya. Itu semua mantan-mantan budak. Ya. Jadi keliru kalau orang menuduh umat Islam mau ya syariat Islam mau membiarkan perbudakan ya. Tidak, justru memberikan solusi. Ya, dan dengan sendirinya kan perlahan-lahan itu menjadi hilang. Ya, karena sebetulnya ketika budak-budak itu ada di tangan kaum muslimin, sebenarnya dia sudah jadi merdeka. Ya, sudah jadi merdeka. Bukan lagi menjadi budak seperti diketahui, ya dikenal oleh orang. Dan itu sudah terjadi, ya, tanda itu sudah terjadi. Atau mana yang kedua, banyak menjual hamba sahaya perempuan, dijual oleh majikannya, ya, padahal sudah dikawini dan melahirkan anak, sehingga bisa jadi perempuan itu menjadi budak bagi anaknya tanpa sadar. Jadi kalau ada budak perempuan, ya itu kan budak itu boleh digauli, Pak. Hamba saya itu kan beda dengan pembantu ya. Kalau pembantu dipekerja ya, bukan budak. Kalau budak itu diperjualbelikan, dibeli. Ya, nah kalau perempuan itu kan boleh ya, halal untuk digauli oleh majikannya. Kalau digauli maka sudah otomatis merdeka. Ya, dan anaknya itu menjadi merdeka. Tidak boleh lagi diperjualbelikan. Nah, tapi karena mereka melanggar syariat, ya perempuan itu dijual lagi, sehingga muter terus ya ke orang-orang sampai nggak sadar menjadi budak bagi anaknya sendiri, karena anaknya kan merdeka. Ya, jadi itu makna seorang hamba sahaya perempuan melahirkan budaknya. Atau makna yang ketiga menurut para ulama, banyak perilaku durhaka anak terhadap orang tua. Jadi seakan-akan ibunya, orang tuanya itu jadi budak ya, karena durhaka perilaku anaknya itu menjadi seperti tuan, seperti raja. Nah itu kan tanda kecil ya yang sudah terjadi. Kemudian Rasul menyebut tanda yang kedua. Kau lihat orang-orang miskin, penggembala kambing yang tidak pakai alas kaki, ya, tiba-tiba berlomba-lomba membangun bangunan, meninggikan bangunan. Itu maksudnya siapa? Ya, orang-orang Arab. Orang-orang Arab kan dulu pekerjaan mereka apa? Menggembala kambing. Pekerjaan mereka itu menggembala kambing itu menunjukkan miskin. Ya, kalau mengembala unta itu tentu orang kaya. Tapi kalau mengembala kambing itu menunjukkan miskin. Nah, kita lihat sekarang orang-orang Arab itu berlomba-lomba Pak meninggikan bangunan, dan bangunan tertinggi itu di mana sekarang? Di Dubai ya. Menara Khalifah itu, Burj Khalifah. Berapa lantai itu? Ya, bahkan di sekitaran Mekah itu juga kita lihat kan hotel-hotel, bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Ya, jadi itulah orang-orang Arab yang dulunya kehidupan mereka padang pasir, ya, para penggembala, ya, tidak pakai alas kaki, miskin, tiba-tiba sekarang berubah, ya, menjadi orang-orang yang berlomba-lomba meninggikan bangunan, dan berarti tanda itu sudah terjadi yang disebutkan oleh Rasul tadi dalam hadis. Dan ini bagian dari tanda kecil. Ya, karena tanda kiamat itu secara umum kan dibagi dua ya, ada tanda kecil dan ada tanda besar. Kalau tanda kecil yang disebut oleh Rasul dalam banyak hadis itu sudah banyak terjadi. Ya.
Misalnya kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan, banyak sekali dan sebagainya, itu sudah banyak terjadi. Ya, dan tinggal berarti menyongsong ya tanda yang besar ya. Tanda besar itu disebut oleh Rasulullah ada 10 tanda. Apa saja? Ya, satu ya keluarnya Dajjal. Dajjal ini manusia ya, keturunan Nabi Adam. Ya, cuman dia diberi kelebihan-kelebihan. Ya, dan dia akan membawa fitnah, ujian berat bagi manusia, khususnya bagi orang-orang beriman. Ya, karena diberikan kehebatan-kehebatan. Ya, bisa menurunkan hujan ya, bisa membuat suatu daerah yang percaya kepada dia menjadi subur, makmur, sedangkan daerah yang tidak percaya kepada dia menjadi sengsara ya, melarat, kekeringan, kesulitan. Ya, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, Rasulullah banyak sekali kalau soal hadis tentang Dajjal ini, itu sangat banyak. Ya, dalam hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sangat banyak sekali tentang masalah Dajjal. Kita bisa mempelajarinya, membacanya, mengetahui bagaimana ciri-cirinya, dan rata-rata hadis-hadisnya Sahih kalau masalah Dajjal tidak diragukan. Ya, termasuk juga kapan dia akan muncul gitu ya. Nah, Dajjal itu kan dia di dunia ini hanya 40 hari. Hanya 40 hari. Satu hari pertama seperti 1 tahun. Jadi kerasa lama hari itu. Panjangnya itu seperti 1 tahun kata Rasul. Dan ini kan merupakan tanda supaya orang-orang Muslim yang tahu ya, belajar hadis Nabi ya, info dari Nabi, tahu kalau hari itu sangat lama ya, seperti 1 tahun. Nah, itu berarti tanda munculnya Dajjal di hari pertama itu ya. Hari kedua akan seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, hari keempat kembali seperti hari-hari biasa ya. Dan dia akan muncul dari Aspahan ya. Aspahan itu di Iran yang lebih tepatnya, dan di belakangnya akan bersamanya penutup kepala ya, ada ikatnya, disebut dengan Toyalisa, itu alaihimut Toyalisa. Nah, itu kan ternyata di Iran itu, di Aspahan itu sudah ada komunitas orang Yahudi itu ya, tinggal dihitung saja jumlahnya udah berapa. Itu kan disebut di hadis itu 70.000 orang Yahudi ya, dan dia akan keliling dunia kan ya. Banyak sekali yang tertipu ya, karena tadi ya memiliki kehebatan-kehebatan. Makanya seluruh nabi dari Nabi Adam ya, dan seterusnya itu mereka semuanya memperingatkan akan fitnah Dajjal. Ya, semua nabi memperingatkan kepada kaumnya ya untuk berhati-hati dari fitnah. Jadi fitnah paling terbesar dari semua fitnah. Makanya kita dalam sholat ada membaca doa kan. Ya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya ya wal mamati, min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Nah, dalam sholat itu selalu membaca, karena memang Dajjal itu adalah fakta nyata yang akan muncul. Ya, kecuali Mekah Madinah tidak bisa dimasuki, karena ketika akan masuk itu dijaga oleh para malaikat. Ya, dan Mekah itu kan ada Mekah atau Madinah ya, saya lupa.
ada 7 pintu ya, 7 gerbangnya itu semua dijaga oleh malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah ya kalau nggak salah. Nah itu dia hanya melihat saja dari luar Madinah, melihat ke Masjid Nabawi itu. Ya, dia mengatakan kepada kaumnya, ya hadza Qasrul Abyad ya, Masjidu Ahmad, kata Dajjal itu. Ya ini adalah istana putih masjidnya Ahmad, maksudnya Nabi Muhammad, karena salah satu nama Muhammad itu Ahmad. Nah coba ya, yang disebut oleh Dajjal ya itu Masjid Nabawi itu seperti istana putih. Ya, nah kalau di zaman Nabi Masjid Nabawi kan belum seperti itu. Ya, belum berwarna putih, bahkan masih kecil ukurannya. Kita 50 kali 50 ya. Di zaman Nabi itu kan hanya 50 meter kali 50 meter. Luasnya itu. Nah sekarang udah berapa kan, luasnya udah sangat luas. Dan persis seperti yang dikatakan oleh Dajjal, yaitu seperti istana putih. Kalau bapak-bapak lihat foto Masjid Nabawi, warnanya putih kan, seperti istana. Nah itulah. Ya, jadi yang diungkapkan oleh Dajjal itu sudah kenyataan sekarang. Masjid Nabawinya sudah seperti itu. Ya, berarti kan itu diantara ciri ya, tanda-tanda ya, dan nanti kan akan menghadapi peperangan itu ya. Kaum muslimin dipimpin oleh pemimpin yang disebut dengan Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi itu ya pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah. Makanya nanti akan bisa melewati kemenangan demi kemenangan yang dihadapi oleh umat Islam ya, walaupun tadi mendapat fitnah-fitnah yang besar, ujian-ujian yang besar. Ya, nanti kemudian menyusul Dajjal itu, ya bahkan Dajjal itu membawa surga dan neraka. Ya, berupa sungai ya, taman gitu. Dan membawa neraka. Lalu disusul dengan turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa ini ketika di masa Dajjal itu ketika kaum muslimin sedang mempersiapkan pasukan ya di Syam yang akan berperang melawan Dajjal. Ya di waktu subuh ketika qomat, ya itu Nabi Isa diturunkan oleh Allah. Ya di mana di Masjid Menara Putih, Menara Baydha ya di Dimashq, di daerah di kota Damaskus, Suriah. Masjid Menara Putih, Masjid Umawi ya kalau nggak salah. Itu sudah ada Pak masjidnya. Masjid Menara Putihnya sudah ada. Di zaman Nabi kan belum ada, belum dibangun. Ya, Masjid Menara Putihnya itu sudah ada. Nabi yang dimana Nabi Isa turun di situ diapit oleh 2 malaikat. Ya, yang seperti di rambutnya itu basah ya, mengeluarkan seperti mutiara gitu, bertaburan. Ya, dan napas beliau itu bisa bernapas sejauh mata memandang. Kalau orang kafir yang terkena napasnya Nabi Isa ini, dia akan meninggal. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Ya, yaitu membunuh Dajjal tadi. Ya, jadi tidak ada yang bisa membunuh Dajjal itu kecuali Nabi Isa. Menghancurkan salib. Makanya akan banyak orang Kristen masuk Islam ketika adanya Nabi Isa ini. Karena di dalam Al-Quran kan layu minanna bi qabla mautihi, akan beriman orang-orang itu sebelum Nabi Isa meninggal, itu pada saat di akhir zaman. Ya, membunuh babi-babi gitu ya. Nabi Isa ini. Nah, jadi Rasulullah mengingatkan
Kalau satu tanda besar yang 10 ini terjadi, itu akan terjadi secara beruntun, nyambung gitu. Tidak lama masanya. Jadi kalau sudah terjadi, ibarat apa? Ibarat butiran gelang ya. Nah, mutiara itu biasanya dikasih pengikat tali. Ya, ketika pengikatnya dipotong, dia akan keluar kan? Ya, akan murudul gitu ya, istilahnya itu dengan cepat mengikuti antara satu butir dengan butir berikutnya. Nah, itulah gambaran kalau satu tanda kiamat yang besar ini terjadi, dia diikuti oleh tanda berikutnya. Nah, cuman dalam hadis ya, kalau kita baca 10 tanda ini urutannya beda-beda. Ya, sehingga tidak menunjukkan secara pasti. Nah, cuman kalau dirangkaikan dari berbagai hadis ya, dari berbagai tanda-tandanya. Nah, kalau yang keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, lalu diikuti oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ini 3 rangkaian ini bahkan disebut dalam satu hadis. Ya, sehingga bisa diketahui tanda yang paling awal muncul dari 10 tanda ini adalah tadi keluarnya Dajjal. Kemudian diikuti turunnya Nabi Isa, karena ketika Nabi Isa turun, Dajjal sudah ada dan akan berperang. Makanya ada hadis kalian akan memerangi orang Yahudi kan, ya, sampai batu ya dan pohon bisa bicara mengatakan, ya Muslim wara'il Yahud faqtulhu, wahai orang Muslim, di belakang saya ada orang Yahudi, bunuh dia, kecuali pohon gorkon. Ya, nah orang Yahudi juga ternyata baca kan hadis ini, mereka nanam tuh pohon gorkon, disangkanya bisa melindungi. Ya kan? Padahal di dalam perang itu habis ya orang-orang Yahudi itu. Nah, itulah kaitannya dengan dipimpin oleh Dajjal tadi, dan Dajjal itu kemudian dikejar oleh Nabi Isa sampai di gerbang kota Lud, Madinati Lud, yaitu kan disebut Pak dalam hadis. Nah, sekarang gerbang Lud itu di mana? Ya, adanya di bandara Israel di Tel Aviv. Di situ Dajjal dikejar, Nabi Isa dilempar dengan senjatanya dan meninggal. Ya, nah ketika meninggal Dajjal berarti selesai satu fitnah. Nanti muncul lagi fitnah berikutnya yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini tak kalah besar lagi ya. Karena ini 2 bangsa besar, bahkan jumlahnya lebih banyak Pak dari manusia yang ada sekarang. Karena mereka itu, kehidupan mereka sekarang tertutup oleh benteng yang dulu dibangun oleh Sultan Zulkarnain. Nggak bisa keluar. Benteng itu kan di besi ya, dari besi dicor dengan timah. Padahal mereka tuh orang-orang yang kuat, Ya'juj dan Ma'juj itu. Fisiknya juga ya kuat. Tapi bahkan setiap hari mereka berusaha untuk membongkar itu benteng itu, melombangi. Tapi nggak pernah ada hasilnya. Setiap mereka menggali ya, melubangi ya, berusaha melubangi itu ya, di sore harinya ketika mereka berhenti ya, selesai melakukan pekerjaannya, tiba-tiba kan kembali seperti semula itu. Ya, besoknya mereka terus lagi menggali, kembali lagi terus keadaannya. Sampai ketika waktunya tiba, ya tiba-tiba mereka bukan orang Islam, Pak. Mereka orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Tiba-tiba di satu hari, ketika mereka menyelesaikan pekerjaan hari itu, mereka mengatakan kita berhenti dulu ya, pekerjaan hari ini kita selesai dan kita akan lanjutkan lagi besok. Dan mereka mengatakan insya Allah.
ketika mereka menyebut insya Allah itu, ya hasil pekerjaan di hari itu tuh nggak sia-sia, ya, tapi ada hasilnya. Padahal mereka bukan orang Islam, mereka mengucapkan ini hebatnya insya Allah itu. Jadi jangan kita menyepelekan kata insya Allah. Kalau kita bilang insya Allah itu, insya Allah hadir ya, itu udah niat nggak hadir. Kalau insya Allah kita insya Allahnya orang Sunda, insya Allah. Ya. Nah, dengan izin Allah di hari itu tidak sia-sia pekerjaan mereka. Besoknya mereka melanjutkan pekerjaan dan terbongkarlah benteng itu. Mereka keluar dari semua, itu di Quran disebut ya, min kulli hadabin yansilun. Mereka keluar dari semua tempat-tempat yang tinggi itu akan menyerang manusia. Yang mereka lewati pertama adalah Danau Tiberias, Buhairah Tobariyah. Sekarang itu di perbatasan di Yordania itu. Israel dikuasai oleh Israel itu, Danau Tiberias sekarang itu. Dan itu diminum oleh Yajuj dan Majuj, ya habis semua airnya. Padahal airnya penuh. Danau, bayangkan danau diminum oleh Yajuj dan Majuj yang sangat banyak jumlahnya, itu diminum habis kering, tidak ada tersisa air. Ya, kita bisa kebayang gimana banyaknya mereka ini. Ya, dan akan menyerang manusia, tidak bisa mereka dikalahkan. Ya, juga betul, nggak ada yang bisa mengalahkan. Kalau melawan mereka pasti kalah. Itu jelas disebut dalam layadani, tidak ada kemampuan, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan mereka. Bahkan kaum muslimin yang tadi dipimpin oleh Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa, itu menyelamatkan diri di mana? Di Bukit Tursina, di Syam itu. Karena di Bukit Tursina itulah mereka tidak bisa naik ke atas, Yajuj dan Majuj itu. Banyak sekali orang-orang yang sudah mereka bunuh. Banyak kalau kita lihat kaitannya ketika Rasul menyebutkan ya wailul lil arabi, celakalah orang-orang Arab, sungguh telah terbuka sedikit, kata Rasul, benteng Yajuj dan Majuj itu sebesar koin, ya, sebesar koin. Itu Rasul menyebut pada waktu itu. Nah, kalau kita renungkan siapa kaitannya, kenapa Rasul menyebut orang-orang Arab? Nah, itu bisa jadi ya ini apa namanya, isyarat gitu ya. Banyak orang-orang Arab yang akan dibunuh oleh Yajuj dan Majuj itu. Ya, pada saat itu. Sampai kan bagaimana mereka bisa berhenti ya? Ketika sudah di bumi ini udah banyak mereka bunuh, lalu mereka mengatakan kita akan habis itu yang ada di langit. Mereka lemparkan panah-panah mereka ke atas, ya, dan kembali anak panah itu dalam keadaan berlumuran darah. Entah siapa yang mereka bunuh itu di atas. Seperti itu disebutkan oleh Nabi. Sampai kan mereka bisa berhenti itu dengan didoakan, ya, berdoa. Nabi Isa itu berdoa kepada Allah agar Allah menghentikan mereka, lalu dikirimlah ya ulat dari di leher-leher mereka semuanya itu, ya, lalu mereka mati seperti satu jasad, mati sekaligus. Ya, sudah maju itu mati sekaligus, Pak. Sehingga dan kaum muslimin ketika itu di Bukit Tursina itu sudah dalam keadaan lapar karena persediaan habis. Karena kan mereka nggak bisa turun itu, ya sudah maju semua. Makanya Nabi Isa berdoa dan dikabulkan. Ketika menyuruh kepada salah seorang untuk lihat, ngecek gimana keadaan mereka, dilihat, oh ternyata sudah bergelimpangan. Dan tidak ada satu tempat pun pada saat itu yang kosong dari jasadnya Yajuj dan Majuj. Ya, dengan bau yang sangat menyengat. Ya, sampai kemudian Allah menurunkan hujan yang membersihkan jasad-jasad mereka, dan jasad mereka itu kemudian dibuang.
dibersihkan sehingga menjadi bersih lagi tempat itu. Ya, itu kan ada tentang ya masalah Ya'juj dan Ma'juj. Itu juga hadisnya cukup banyak ya. Jadi apa yang saya sampaikan semuanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, insyaallah. Ya, karena itu sebagai pengingat. Ya, nah baru nanti ada yang disebut dengan dabah. Ya, dabah itu binatang ya yang bisa bicara ya. Tentu ini binatang yang besar. Untuk membedakan antara orang mukmin dan orang kafir. Ya, kemudian ada dukhon, asap yang besar ya. Yang dampaknya ke seluruh dunia. Kalau orang kafir itu akan terkena imbasnya yang parah, yang membuat sesak ya, pernapasan mereka bahkan sampai masuk ya ke dalam tubuh, keluar di lubang-lubang tubuh mereka. Tapi kalau orang beriman, dampaknya itu hanya seperti pilek ya, seperti flu saja. Asap itu, dukhon itu kan disebut di Quran ya. Makanya ada surat ad-dukhon, dukhonum mubin gitu ya. Ya, lalu kemudian ada terbit matahari dari barat dulu ya, terbit matahari dari barat. Bahkan disebut oleh para ulama matahari terbit dari barat itu waktunya dekat dengan keluarnya binatang tadi. Bahkan bisa jadi itu 1 hari ya, dalam 1 hari disebut oleh para ulama itu. Ya, matahari terbit dari barat. Jadi ketika matahari terbit dari barat, kalau biasanya kan dari timur ya, manusia semua beriman kata Rasul. Tapi udah nggak diterima lagi karena sudah ditutup waktunya. Bahkan orang beriman yang ingin menambah amal solehnya udah nggak bisa, udah ditutup, udah habis masanya. Makanya kata Rasulullah, segera bertobat sebelum terbit matahari dari barat. Ya, lalu ada penenggelaman ke dalam bumi. Jadi kayak longsor gitu, tapi besar di tiga tempat, yaitu di daerah di wilayah barat, timur dan Jazirah Arab. Itu tanda besar. Ya, dan dampaknya sangat luas. Ya, dan yang terakhir, nah itu disebutkan dalam hadis terakhir dari tanda 10 itu adalah keluarnya api dari arah Yaman yang akan menggiring manusia ke tempat perkumpulannya. Ini tempat perkumpulan maksudnya belum kiamat, belum. Ya, tapi ketika terjadi kiamat, manusia itu dikumpulkan di satu tempat. Nah, tempat itu di situ ada di Syam. Di Syam itu, makanya Syam itu menjadi tempat perkumpulannya manusia ketika terjadi kiamat. Dan yang tersisa kan hanya orang-orang kafir. Makanya orang beriman itu mendekati kiamat, dia akan dikirimkan oleh Allah angin yang sangat lembut, yang sangat harum dari arah ketiak mereka, lalu mencabut setiap nyawa orang yang beriman. Sehingga kiamat ini tidak akan dirasakan oleh orang beriman. Hanya orang-orang kafir, bahkan syirorin nas kata Rasulullah, orang-orang paling buruk ya, melakukan zina itu di jalan-jalan ya, sudah tidak ada malunya. Bahkan Ka'bah itu kan dihancurkan oleh orang berkulit hitam ya. Ka'bah itu nanti dihancurkan. Gak ada lagi orang yang, makanya gak ada lagi orang yang beribadah ya. Makanya kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat sampai tidak lagi disebut nama Allah, karena udah gak ada orang beriman, gak kenal nama Allah. Nah, kepada mereka lah terjadinya, ditimpakannya hari kiamat. Ya, itu secara ringkas ya, global tentang 10 tanda kiamat ya. Kalau digali panjang ini insya Allah bisa panjang, dan itu penting agar menjadi pengingat Pak, supaya kita ingat bahwa kehidupan dunia ini udah hampir habis, sudah dekat ya. Jadi sudah sangat mendekati ya kepada tanda besar tadi itu.
Ya, bahkan kan dengan diutusnya Nabi itu menjadi tanda kiamat. Kata Rasulullah, aku dan kiamat itu seperti dua jari ini. Sudah sangat dekat jaraknya dengan hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, kita silakan. Bismillah. Di medsos ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah betul salah satu tanda adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam di Menara Putih Damaskus? Terus yang kedua, bagaimana karakter Imam Mahdi yang kelak akan bergerak bersama Nabi Isa alaihissalam menumpas Dajjal? Kemudian yang ketiga, apakah seluruh umat Islam akan menyadari bahwa Nabi Isa alaihissalam telah turun setelah Dajjal tertumpas? Apakah khilafah berdiri yang memimpin seluruh umat Islam di dunia dengan kepemimpinan tunggal? Iya. Nabi Isa turun di Menara Putih itu di hadis sahih. Yaitu di dalam hadis sahih, ya, di Sahih Muslim, tidak salah. Jadi Nabi Isa turun di Menara Bayudha di Dimashq, itu di hadis sahih. Ya. Kemudian kalau Imam Mahdi, ya, ciri-ciri, dan memang sangat banyak sekali hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi, tapi dhaif. Banyak sekali yang dhaif. Yang sahih itu ya ada di Sahih Muslim, tapi dia isyarat. Dan memang kan sebetulnya Imam Mahdi itu bukan nama, itu gelar aja. Ya, itu jelas disebut di dalam hadis sahih di Sahih Muslim itu, wa kaifa antum ya idza nazala Isa bin Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana kalian ketika Nabi Isa bin Maryam itu turun pada kalian dan imam kalian itu dari kalian? Nah, itu imam kalian dari kalian, itu jelas. Ya, itulah yang disebut dengan Imam Mahdi. Mahdi itu ada yang diberi petunjuk, bukan namanya Imam Mahdi, bukan. Gelar, sebutan. Ya, dan di hadis itu menunjukkan beda antara Nabi Isa dan Imam Mahdi yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Dan tentu pada saat itu kepemimpinan tunggal dari kekhalifahan. Karena itu sebagai janji, baik di dalam Al-Qur'an, ya, orang-orang beriman akan kembali memimpin, ya, la yastahlifannakum kama stahlafa ladina. Saya Allah akan mengangkat kalian menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Dan itu janji dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis. Jadi orang beriman akan kembali memegang kekuasaan, memegang kekhalifahan, ada kejayaan di situ. Ya, harta berlimpah, makmur, gitu ya. Jadi kembali kepada kekhalifahan, dipimpin oleh satu pemimpin umat Islam itu pada saat di akhir zaman. Ya, makanya kan Nabi Isa itu beliau akan hidup selama 7 tahun. Selama 7 tahun Nabi Isa itu dari turun sampai wafat. Itu kan ada hadisnya menyebut seperti itu. Tapi di hadis lain disebut Nabi Isa hidup 40 tahun. Nah, ini bisa dikompromikan. Hadis yang menyebut Nabi Isa hidup 40 tahun maksudnya hidup selama di bumi dari sejak dia lahir. Karena sejak beliau lahir lalu kan kemudian diangkat oleh Allah ke langit. Nah, ketika diangkat itu usianya 33 tahun. Ya, 33 tahun diangkat ke langit, sekarang hidup di sisi Allah, tidak dihitung tuh usianya. Ya, udah sangat lama sekali kan. Nah, ketika diturunkan lagi ke bumi, dia dengan usia seperti ketika diangkat 33 tahun, lalu setelah itu hidup 7 tahun, kan sama dengan 40. Jadi dikompromikan dua hadis itu. Ya, itu Nabi Isa, ya. Jadi soal ciri-ciri segala macam tentang Imam Mahdi itu banyak yang dhaif, ya, hadisnya itu.
Nah, cuma ada salah satu ciri yang menjadi penanda ya insyaallah sahih dan disebutkan juga dalam hadis sahih, yaitu ada ketika di bayatnya Imam Mahdi itu dibenamkan, ada orang-orang kelompok pasukan yang dibenamkan ke dalam bumi, ya ke dalam bumi itu di daerah dekat Madinah di situ. Nah itu akan tersebar berita itu. Nah itu diantara ciri ada di bayatnya Imam Mahdi, itu saya Imam Mahdi. Kemudian tadi apa lagi? Karakter Imam Mahdi tadi sebenarnya. Apakah seluruh umat Islam akan menyadari katanya Ustaz bahwa iya karena kan itu berita umum untuk masyarakat. Terus setelah Dajjal tertumpas apakah khilafah berdiri? Ya itu tadi ya tentang salah khilafah, dan makanya tadi kan Dajjal udah meninggal, lalu muncul kan Ya'juj dan Ma'juj berikutnya itu dipimpin oleh Imam Mahdi dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa kan beliau nabi yang akan menjalankan syariat Nabi Muhammad, bukan sebagai nabi baru ya, dan dipimpin oleh kaum muslimin oleh Imam Mahdi itu ya. Dari saya Ustaz pendapat Ustaz dengan salah seorang yang digadang-gadang sebagai Imam Mahdi ada di Timur Tengah, dan saya lihat emang beberapa video banyak orang yang sudah berbaiat kepada orang tersebut. Bahkan saya lihat ada video juga di YouTube pentolan Ustaz lah di Indonesia ya, di Bandung khususnya, Ustaz akhir zaman, sering disebut Ustaz akhir zaman. Itu sudah ada pertemuan dengan orang ini gitu, dan katanya beliau hampir sering bermimpi dan mimpinya itu benar gitu, katanya seperti itu. Itu yang pertama, pendapat Ustaz seperti apa menanggapi hal tersebut. Terus yang kedua, saya pernah mendengar dari beberapa Ustaz mungkinnya terkait dengan tanda-tanda kiamat. Salah satunya adalah banyaknya masjid katanya tapi jauh dari hidayah, itu maksudnya seperti apa? Ya. Kalau yang makanya tadi ya tanda besar ketika di baiat Imam Mahdi itu ada kelompok pasukan yang dibenamkan ke dalam bumi. Sekarang kan belum ada. Ya, jadi orang-orang aku Imam Mahdi itu ya nggak sesuai dengan ciri tadi. Jadi gampang saja untuk mengetahui ya kebenaran. Nah, juga disyaratkan dalam hadis ya juga ya, yang dia itu awalnya orang-orang biasa ya, yang kemudian dibaiat, yang diperbaiki oleh Allah dalam satu malam. Jadi enggak panjang itu gembar-gembor seperti itunya. Mereka udah dibayar dari jauh-jauh hari gitu, enggak. Dia dalam satu hari langsung gitu ya, dan memimpin kaum muslimin. Ya, jadi banyak emang udah dari lama ya orang ngaku-ngaku Imam Mahdi itu banyak dari dulu gitu. Tapi banyak yang enggak sesuai. Ya, dan tentu mengangkat pemimpin apalagi khalifah ya itu kan harus dengan kesepakatan kaum muslimin, musyawarah, terutama para ulamanya. Ya, bukan hanya orang-orang yang enggak jelas itu ininya. Hanya punya semangat doang, tidak terlalu mendalami masalah ilmu, masalah hadis. Jadi Imam Mahdi ini akan dibaiat oleh para ulama di seluruh dunia, bukan digadang-gadang oleh satu kelompok yang menamakan diri akhir zaman itu ya, orang-orang akhir zaman. Ya, kemudian juga memang ada ya hadis salah satu tanda kiamat, banyak berdiri masjid-masjid megah tapi kosong isinya ya, tidak makmur. Nah itu sebagai salah satu tanda kiamat. Cuman bangga doang dengan bangunan masjid, bangunannya aja. Ya, begitu. Baik, tidak ada lagi ya. Cukup insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pengingat ya bagi kita semua. Kita senantiasa merenungkan, mentadabburi ada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang menguatkan iman dan meningkatkan amal saleh kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.